kala, di Pulau Sumbawa terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Hingga pada suatu malam, Datu Pandai yakni putra mahkota bermimpi bahwa dia menikah dengan gadis yang cantik jelita, anggun parasnya, dan baik hatinya. Gadis itu bernama Sari Bulan. Aku sangat beruntung dapat menikahi wanita secantik kamu, Sari Bulan. Berjanjilah, kita akan bersama sampai akhir. Aku yang sangat beruntung, Datu, memiliki seorang pendamping hidup seperti dirimu yang memiliki paras tampan dan baik hati. Tentu saja, Datu, aku akan mengabdikan seluruh hidupku hanya untukmu. Keesokan harinya, Datu Pandai langsung menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Ada apa kau ingin menemuiku, wahai anakku? Ayahanda, semalam Ananda bermimpi menikahi seorang gadis cantik jelita bernama Sari Bulan. Lalu, apakah kau ingin mencari keberadaannya, wahai anakku? Iya, Ayahanda. Melihat kebaikan hatinya, Ananda mempunyai maksud ingin mencarinya. Maka dari itu, Ananda ingin meminta izin untuk mencari Sari Bulan. Baiklah, ayah akan mengizinkanmu. Namun sebagai putra mahkota, kau harus pandai menjaga diri dan kau harus pastikan betul-betul bahwa Sari Bulan adalah wanita yang pantas menjadi permaisurimu. Baik, Ayahanda. Setelah melakukan persiapan yang cukup, Datu Pandai memulai pelayarannya untuk mencari Sari Bulan. Datu Pandai menjelajah dari satu pulau ke pulau lain demi mencari keberadaan Sari Bulan. Namun sayangnya sudah hampir 2 tahun ia belum kunjung menemui Sari Bulan. Hingga pada suatu hari, persediaan makanan dan air mulai menipis. Wahai pangeran, persediaan makanan dan air kita sudah hampir menipis. Sebaiknya kita pergi ke pulau terdekat untuk mencari keduanya. Benar pangeran, jika kita masih melanjutkan perjalanan, bisa-bisa kita mati karena kelaparan dan kehausan. Kau ini... Tenanglah prajuritku. Baiklah, jika kalian melihat suatu pulau, cepat-cepatlah berlabuh ke sana. Baik pangeran. Mereka akhirnya menemukan sebuah pulau kecil. Mereka bertiga langsung turun untuk mencari persediaan makanan dan air. Ketika sampai di sebuah sungai kecil, alangkah terkejutnya Datu Pandai melihat seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu sama seperti Sari Bulan yang ada di mimpinya. Datu Pandai segera mendekati gadis tersebut. Adinda, maaf jika aku mengejutkanmu. Apakah namamu Sari Bulan? Ya, betul. Sebelumnya, siapakah Tuan ini? Dan dari mana Tuan tahu nama saya? Nanti juga Adinda tahu. Sekarang, tolong antarkan aku ke rumah. Aku ingin menemui ayahmu. Baiklah, Tuan. Sari Bulan yang masih kebingungan pun mengantarkan Datu Pandai untuk menemui ayahnya. Maaf sebelumnya atas kelancangan saya, Paman. Perkenalkan, nama saya Datu Pandai. Datu Pandai pun segera menceritakan mimpinya kepada ayah Sari Bulan. Dan bagaimana jauhnya perjalanan untuk menemui Sari Bulan. Mungkin ini yang namanya jodoh, terikat dengan taktik. Tentu saja saya akan mengizinkan pangeran untuk menikahi Sari Bulan. Tetapi kami bukan dari kalangan bangsawan. Apakah pangeran tidak malu? Dan apakah pangeran dapat memperlakukan Sari Bulan yakni permaisuri raja di luaran sana? Tentu saja, Paman. Saya akan memperlakukan Sari Bulan sebaik mungkin. Saya tidak malu untuk menikahi Sari Bulan. Lagi pula, Pamanda, menikah tidak melihat dari bangsawannya atau tidak. Semua sama di mata Tuhan. Ayah Sari Bulan sangat bahagia mendengar jawaban Datu Pandai. Ia pun segera merestui pernikahan Datu Pandai dan Sari Bulan. Pernikahan mereka digelar secara besar-besaran 7 hari 7 malam.
Akhirnya Adinda, kau menjadi permaisuriku. Kakanda, betapa beruntungnya aku bisa menjadi permaisurimu.
hamil selama 7 bulan, Datu Pandai meminta izin kepada ayah mertuanya untuk membawa Saribulan kembali ke istana. Ayahanda, tak lama lagi Ananda akan dinobatkan menjadi raja. Untuk itu, Ananda meminta izin untuk segera kembali ke istana bersama Saribulan. Baik Ananda, ayah akan mengizinkan kalian. Pesan ayahanda, jagalah Saribulan yang sedang hamil. Dan jangan sesekalipun Ananda berhenti di Pulau Dewa. Di sana banyak setan-setan yang akan mencelakai kalian. Ayah, aku yakin Datu bisa menjagaku. Iya kan Datu? Tentu saja Adinda. Datu Pandai dan Saribulan pun memulai perjalanannya untuk kembali ke istana. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Saribulan ingin memakan daging rusa. Kakanda, tiba-tiba aku ingin memakan daging rusa. Bisakah Kakanda membawakannya untukku? Tentu saja Adinda. Semua yang kau mau akan kupenuhi.
Tak lama saat Saribulan sedang terduduk di kapal, datang seorang iblis bernama Kunti. Hei kau, wahai wanita lugu, apakah kau yang bernama Saribulan? Iya, siapakah kau? Kenapa kau tiba-tiba ada di kapal ini? Dan kenapa tampangmu tidak seperti manusia pada umumnya? Allah, jangan banyak bicara kau ini. Aku adalah iblis yang berkuasa di sini. Dan sebentar lagi, aku akan menjadi permaisuri yang dimiliki oleh seorang yang tampan dan ya, sedikit bodoh. Tidak, kau tidak bisa mencelakai Kakanda. Kau tidak bisa menggantikan kedudukanmu sebagai permaisuri di istana nanti. Oh ya, kau besok lagi kau bisa. Setelah Datu Pandai kembali ke kapal, Kunti pun langsung mengganti penampilannya agar seperti Saribulan. Datu Pandai terkejut karena melihat Saribulan yang buruk rupa. Dan Datu Pandai baru menyadari bahwa ini adalah Pulau Dewa. Hah? Pulau Dewa? Apa yang terjadi, Adinda? Kenapa wajahmu dan penampilanmu jadi berubah? Apakah ini engkau, wahai Saribulan Adindaku? Iya, Kakandaku tersayang, ini aku Saribulan. Tadi ada iblis jahat mengutukku menjadi buruk rupa. Tapi dia bilang kutukan ini akan hilang tak lama dari kejadian ini. Sungguh malangnya engkau, Saribulan. Maafkan aku yang tidak bisa menjagamu dengan baik. Maafkan aku, Saribulan. Kakanda, tidak apa-apa. Aku paham apa yang terjadi pada kita saat ini. Sudahlah, mari lanjutkan perjalanan. Wajahku juga nanti kembali seperti semula. Karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Saribulan, Datu Pandai akhirnya mengira bahwa Saribulan telah dikutuk. Tak lama mereka pun akhirnya sampai di istana. Datu Pandai pun dinobatkan sebagai seorang raja, sedangkan Kunti yang dikira Saribulan pun menjadi permaisuri. Hehehe, akhirnya aku menjadi permaisuri. Dasar laki-laki bodoh, mau saja dibodohi olehku. Akhirnya Kakanda, kau menjadi raja dan aku menjadi permaisurinya. Iya, Adinda. Aku sangat senang bisa didampingi oleh. Aduh, lapar sekali. Cepat prajurit, siapkan aku makanan. Aku lapar sekali. Cepat bodoh. Siap, Ratu. Aneh sekali Ratu Saribulan. Akhir-akhir ini sering marah-marah tidak jelas. Wajahnya pun tak secantik dahulu. Hei, apa kalian pikir aku tidak mendengar? Cepat bodoh, ambilkan aku makanan. Aku lapar sekali. Siap, Ratu. Sudahlah, Adinda. Nanti juga mereka akan membawakannya. Sikap Saribulan akhir-akhir ini tidak seperti biasanya. Apakah ini adalah akibat dari Saribulan saat di Pulau Dewa? Lalu, apakah yang terjadi pada Saribulan? Sementara itu, Saribulan tidak tenggelam saat didorong ke laut oleh Kunti. Ia diselamatkan oleh seekor kepiting raksasa. Kepiting itu pun membawa Saribulan ke tempat di mana kerajaan Datu Pandai berada. Kepiting, sungguh aku berhutang jasa padamu. Kau telah menyelamatkan nyawaku dan nyawa anakku. Aku berhutang besar padamu. Aku tak tahu harus membalasnya memakai apa. Sekali lagi, kuucapkan terima kasih kepadamu, wahai kepiting. Hatimu sangat baik, aku bisa merasakannya. Tidak usah berterima kasih padaku. Sebagai sesama makhluk hidup, kita harus saling tolong-menolong. Saribulan pun segera berjalan memasuki perhutanan di daerah kerajaan Datu Pandai. Berbulan-bulan lamanya berjalan menyusuri hutan. Saribulan mendirikan gubuk kecil dan sebuah ladang di tengah-tengah hutan. Sepertinya aku harus membuat tempat berlindung sementara untukku dan calon anakku. Karena mungkin tak lama lagi anakku akan lahir ke dunia. Akan kupastikanlah anakkulah yang akan menyadarkan ayahnya dan membawa aku kembali ke istana. Cepat tumbuh besarlah wahai anakku. Jadilah pemimpin hebat seperti ayahmu dahulu. Tak lama Saribulan pun melahirkan bayinya dan diberi nama Aipan.
Saribulan tinggal di tempat itu hingga Aipad tumbuh menjadi anak yang lucu. Suatu hari, ada sepasang suami istri bernama Pak Tangko dan Bu Tangko yang sedang mencari mandu ke dalam hutan. Mereka pun bertemu dengan Saribulan dan Aipad. Siapakah engkau? Mengapa kau dan anakmu yang masih kecil berada di dalam hutan seperti ini? Iya, apakah engkau tersesat, wahai wanita manis? Saya terdampar di sini sejak saya terjatuh ke laut. Saya sudah lama tinggal di hutan ini. Sungguh malang nasibmu, nak. Mari ikut dengan kami. Kalian bisa tinggal ikut di rumah kami. Saribulan tidak mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah istri dari Datu Pandai. Ia khawatir Kunti akan mencelakakan Aipad yang masih kecil. Merasa berhutang budi pada Tangko dan istrinya, setiap hari Saribulan rajin membantu pekerjaan rumah. Mereka semua sudah seperti satu keluarga. Tak lama, Aipad pun tumbuh besar menjadi anak yang kuat. Setiap hari, Aipad berburu ke hutan dengan kuda kesayangannya. Hingga suatu hari, ada perlombaan pacuan kuda yang digelar oleh Datu Pandai. Hadiah bagi pemenangnya pun tidak tanggung-tanggung, yaitu menjadi putra mahkota kerajaan. Aipad! Wahai anakku Aipad, Raja telah menggelar lomba pacuan kuda. Barang siapa yang bisa mengalahkan Raja, dia akan menjadi putra mahkota. Ibu menyarankan engkau untuk mengikutinya. Baik, Ibu. Aku akan bersiap-siap untuk perlombaan itu. Tidakkah engkau berlatih dahulu, wahai anakku? Tidak, Ibunda. Itu hal kecil. Aku kan setiap hari pergi ke hutan dengan kuda kesayanganku. Sudah pasti aku akan menang. Baik, Aipad. Perlombaan pun dimulai. Kuda Aipad berlari paling kencang daripada kuda peserta yang lain. Setelah mengalahkan peserta lain, Aipad pun akan melawan Datu Pandai. Wahai anak muda, jika kau bisa mengalahkanku, maka esok kau akan dinobatkan menjadi raja pengganti. Baik, Yang Mulia. Hingga pada akhirnya Aipad memenangkan perlombaan tersebut. Wahai anak muda, siapakah namamu? Nama hamba Aipad, Yang Mulia. Baiklah, besok engkau datang ke kerajaan saya, karena besok kau akan aku nobatkan menjadi putra mahkota. Baik, Yang Mulia. Keesokan harinya, Aipad datang ke kerajaan bersama Saribulan. Saribulan, apakah ini engkau? Dan Aipad, apakah ini anakku? Jadi, selama ini, siapakah yang bersamaku? Kakanda, permaisuri yang selama ini bersamamu ialah iblis bernama Kunti, Kakanda. Dia tidak mengutukku, tetapi dia seolah-olah menjadi aku supaya dia bisa menggantikan kedudukanku. Aku diselamatkan oleh kepiting raksasa. Apa? Iblis biadab! Tidak tahu malu! Aku akan mengurung dia di penjara bawah tanah ini! Hahaha, dasar laki-laki bodoh, mau saja dibohongi. Menjaga istri saja tidak bisa, apalagi menjadi seorang raja. Jangan mentang-mentang kau raja, kau ingin memasukkanku ke dalam penjara. Hei kau yang bodoh iblis, jangan mentang-mentang aku tidak bisa melawan kau. Kau bisa seenaknya kepadaku. Kau! Jangan sesekali kau menyakiti keluargaku. Mungkin ini adalah kesalahanku, tapi akan kupastikan ini yang terakhir kalinya. Hei, kau pikir kau bisa menang? Lihatlah, ada seorang raja dan putra mahkota di sini. Sedangkan kau sendirian. Hahaha. Bermimpilah aku akan menang, karena itu mustahil. Biadab kalian pemimpin bodoh! Setelah Kunti terkalahkan, tahta Datu Pandai pun jatuh kepada Aipad, yakni anaknya sendiri. Aku bangga akhirnya anakku sendiri yang meneruskan tahtaku. Iya, Ayahanda, aku akan menjadi raja yang adil, bijaksana, dan baik hati seperti Ayahanda. Dan Adinda, maafkan aku yang bertahun-tahun lamanya telah meninggalkanmu.
Sudahlah Kakanda, yang penting kita semua telah berkumpul di sini. Apalagi sekarang ada Butangko dan Patangko yang menemani kita. Sebelumnya, terima kasih sekali Yang Mulia karena telah mengizinkan saya untuk tinggal di istana yang mewah ini. Iya, terima kasih sekali. Sama-sama kakek, nenek, ini adalah pembalasan dari semua jasa-jasa yang sudah kalian berikan. Mereka semua pun hidup berbahagia dan pada akhirnya kerajaan yang mereka tempati diberi nama Kerajaan Tangko.